Kembali bersama saya Samsul Bari. Kali ini kita akan membahas analisis butir soal. Langsung saja Bapak Ibu, pada menu utama klik administrasi guru. Kemudian pilih menu analisis butir soal. Di sini akan terlihat terdapat 3 submenu. Mari pertama sekali kita akses submenu input hasil analisis asesmen sumatif akhir. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 tabel. Ini tabel untuk kelompok atas. Kelompok atas ini adalah kelompok yang menjawab banyak benar saat mengikuti asesmen akhir semester. Kemudian di bawahnya ada tabel untuk kelompok bawah. Kelompok bawah ini adalah kelompok yang paling sedikit jumlah benarnya saat menjawab soal-soal dalam bentuk pilihan ganda dalam ujian akhir semester. Bapak Ibu sekalian, jumlah peserta didik yang kita inputkan dalam tabel ini 25% untuk kelompok atas dan 25% untuk kelompok bawah. Misalkan di kelas ada 28 siswa, maka untuk mencari banyak siswa yang akan diisi ke kelompok atas adalah 25/100 dikali 28 sama dengan 7 orang siswa. Selanjutnya Bapak Ibu urutkan semua lembar jawaban siswa dari yang paling banyak benar sampai ke yang paling sedikit benar. Kemudian Bapak Ibu ambil 7 orang yang benarnya terbanyak dan diinputkan ke dalam tabel. Cara inputnya, jika soal tersebut adalah pilihan ganda, menjawab benar diberi skor 1, menjawab salah diberikan skor 0. Kemudian Bapak Ibu pilih juga 7 orang paling bawah dan diinputkan hasilnya ke dalam tabel. Nah, setelah selesai Bapak Ibu input data hasil jawaban analisis hasil jawaban soal pilihan ganda ujian akhir semester, sekarang kita dapat melihat analisisnya. Caranya, kita buka menu analisis butir soal asesmen sumatif akhir. Klik, kemudian kita akan menemukan tabel seperti yang terlihat di layar. Lembar perhitungan daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Hasil analisis butir soal pilihan ganda asesmen sumatif akhir semester. Saya jelaskan, kolom pertama adalah kolom nomor soal. Kebetulan kita sudah menganalisis 10 soal pilihan ganda. Kolom kedua, kolom batas atas. Batas atas ini adalah kelompok siswa yang berada di kelompok paling banyak benar. Nah, sebagai contoh, di sini nomor 1 di kelompok atas, pada soal nomor 1 ada 6 siswa yang menjawab benar. Kolom ketiga adalah kolom BB, yaitu kolom batas bawah. Kemudian kolom berikutnya, kolom keempat, BA ditambah BB, batas atas ditambah batas bawah. Kolom kelima, BA dikurang BB, batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah. Kolom keenam adalah kolom N. N ini adalah jumlah seluruh siswa yang berada di kelompok atas dan di kelompok bawah. Nah, jika di kelompok atas ada 7, kelompok bawah 7, maka jumlahnya adalah 14. Selanjutnya kolom ke-7. Di kolom ke-7 di sini terdapat 4 kolom lagi. Kolom pertamanya adalah kolom rumus, BA dikurang BB. Kita bisa lihat langsung pada tabel. Kemudian 0 dibagi 0,5 kali N. 0,5 itu adalah setengah atau 1/2. N itu adalah jumlah seluruh siswa yang dimasukkan ke dalam kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi Bapak Ibu kurangkan BA dikurang BB, kemudian dibagikan dengan 0,5 dikali N, maka akan mendapatkan hasil indeks. Nah, indeks ini selanjutnya akan kita kualifikasikan. Jika kualifikasinya baik, itu indeksnya 0,40 sampai 1,00. Kualifikasi cukup dari 0,21 sampai 0,39 dan kualifikasi buruk dari 0,00 sampai 0,20. Nah, di sini kita lihat contoh pada soal nomor 1, kualifikasinya buruk. Mengapa demikian? Jika kita analisis lebih mendalam, di soal nomor 1 pada kelompok atas ada 6 siswa yang menjawab benar. Di kelompok bawah juga ada 6 siswa yang menjawab benar. Jadi tidak ada bedanya ini soal nomor 1. Di kelompok atas banyak yang menjawab benar, di kelompok bawah juga banyak yang menjawab benar. Jadi
soal ini daya pembedanya buruk. Berikutnya kolom ke-8 adalah kolom tingkat kesukaran. Di sini ada 4 kolom lagi. Kolom pertama adalah kolom rumus untuk menentukan indeks. BA ditambah BB dibagi banyak siswa yang masuk di kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini didapatkan hasil seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk kualifikasinya mudah apabila indeksnya dari 0,71 sampai 1,00. Sedang apabila indeksnya 0,31 sampai 0,70 dan sukar apabila indeksnya 0,00 sampai 0,30 maksud saya. Bapak Ibu sekalian, soal nomor 1 ini di kelompok atas ada 6 orang yang menjawab benar, di kelompok bawah ada 6 orang yang menjawab benar. Jadi dari 7 orang siswa masing-masing di kelompok atas banyak benarnya 6, di kelompok bawah juga banyak benarnya 6. Jadi soal ini soal yang kualifikasinya mudah, artinya di kelompok bawah pun bisa menjawab. Jadi soal tersebut soal mudah. Yang terakhir adalah kolom ke-9, kualifikasi soal. Ada 3 kategori, yaitu ganti, revisi, dan masuk bank soal. Acuannya adalah berdasarkan daya pembeda. Jika daya pembedanya buruk, maka soal tersebut diganti. Jika daya pembedanya cukup, maka soal tersebut direvisi. Dan jika daya pembedanya baik, maka soal tersebut masuk ke bank soal. Kita perhatikan contoh, misalkan nomor soal 1, kelompok atas bisa menjawab dengan benar 6 orang, kelompok bawah menjawab benar 6 orang. Daya pembedanya buruk, maka soal ini harus diganti. Kemudian kita perhatikan juga untuk contoh nomor 3. Ini kelompok atas 7 orang menjawab benar, kelompok bawah hanya 1 orang menjawab benar. Daya pembedanya baik, soal ini kualifikasinya sedang dan masuk pada kategori kualifikasi soal yang masuk bank soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai ini kita klik filter, hilangkan centang pada tanda bintang, lalu OK-kan. Di bagian bawah akan terlihat jumlah berapa banyak soal dengan daya pembeda baik, cukup, dan buruk, berapa banyak tingkat kesukaran soal yang mudah, sedang, dan sukar, dan berapa banyak soal yang harus diganti, direvisi, dan masuk ke dalam bank soal. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan yang terakhir, yaitu analisis soal asesmen sumatif lingkup materi. Pada bagian ini tidak ada yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Ini Bapak Ibu langsung saja klik pada warna kuning, sel kuning, dipilih misalnya lingkup materi pertama bagian tubuh tumbuhan yang sudah pernah sebelumnya kita analisis hasil asesmen lingkup materinya. Maka ketika kita pilih, di sini akan memunculkan indeks untuk daya pembeda, indeks untuk tingkat kesukaran, kemudian kualifikasi dari daya pembeda, dan kualifikasi dari tingkat kesukaran, dan kualifikasi soal. Tidak ada yang perlu Bapak Ibu kerjakan di sini, datanya akan ditampilkan secara otomatis. Jika Bapak Ibu ingin mengganti lingkup materi berikutnya, pilih, maka di sini akan tampil data hasil analisis butir soal untuk sumatif lingkup materi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini penjelasan untuk menu analisis butir soal. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali dalam video berikutnya.